Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anakku baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di SMP Negeri 39 Bandung. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat terus dan selalu bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini, kita akan mengenal dulu apa itu bimbingan dan konseling, khususnya di SMP Negeri 39 Bandung. Karena khusus kelas 7 misalnya nih, pasti masih asing dengan istilah bimbingan dan konseling karena waktu SD tidak ada guru BK kan ya. Nah, lalu untuk anak-anakku kelas 8 dan kelas 9, Ibu juga yakin ada sebagian anak yang memang belum paham apa sih itu bimbingan dan konseling. Maka sekarang yuk kita kenalan dulu sama BK. Nah, oke, tim BK di SMP Negeri 39 Bandung itu ada 2, yaitu Ibu sendiri, Ega Wiwit Fitriani SPD, yang mengampu BK kelas 9 dari kelas 9A sampai kelas 9H, juga kelas 7 A, B, C, D, dan E. Lalu yang kedua ada Ibu Heti Nurhayati SOSI yang mengampu BK kelas 8 dari kelas 8A sampai kelas 8H, dan juga kelas 7 F, G, H, dan I. Oke, kita mulai saja ya kenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih yang kamu ketahui tentang BK? Coba, apa yang kamu ketahui tentang BK? BK itu kan bukan pelajaran ya. Nggak ada UTS, nggak ada UAS, bukan ekskul. Bener nggak? Ya, betul sekali. BK itu memang bukan mata pelajaran seperti pelajaran-pelajaran yang lain ya, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematik, dan sebagainya. Yang kedua, BK juga bukan muatan lokal seperti bahasa Sunda. Dan juga BK bukan ekstrakurikuler seperti Paskibra, Paskara sama aja ya, Paskara, Pramuka, PMR, bukan. Nah, lalu apa sih bimbingan konseling itu? Ada yang tahu? Apa ya bimbingan dan konseling itu? Nah, bimbingan dan konseling itu adalah pelayanan bantuan kepada peserta didik atau kepada kalian, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Jadi tujuannya adalah agar kalian mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Nah, adapun bidang-bidang pelayanannya itu terdiri dari bidang pribadi. Nah, bidang bimbingan pribadi berarti berhubungan dengan diri kalian sendiri. Jadi kita membantu agar kalian itu berkembang secara optimal gitu ya dalam bidang pribadinya. Misalnya apa kalau bidang pribadi? Misalkan gimana sih caranya biar percaya diri? Nah, itu termasuk pribadi. Terus, aduh, kenapa ya saya nggak bisa memanage waktu dengan baik? Kalau misalnya sudah main game terus aja lupa deh sama yang lainnya, misalnya itu. Terus gimana ya caranya saya menemukan potensi saya itu sebenarnya sukanya apa sih? Nah, itu ada di bidang pribadi. Nah, yang kedua adalah bidang pelayanan sosial, bimbingan sosial. Berarti ini berkaitan dengan diri kalian dan juga bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Misalnya gimana sih cara bersosialisasi dengan baik, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan banyak teman, ya kan? Gimana caranya kita bisa memilih teman yang baik supaya kita juga menjadi baik, gimana caranya kita menghindari bullying, dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga ada bimbingan belajar. Nah, berarti bimbingan belajar itu berhubungan dengan diri kalian dan juga cara belajar kalian. Misalkan gimana sih cara belajar yang efektif, atau apa saja sih gaya-gaya belajar, jenis-jenisnya, dan sebagainya ya. Lalu yang keempat adalah bimbingan karir. Bimbingan karir biasanya diperuntukkan bagi kelas 9 nih. Kalau misalnya kelas 9 semester 2 biasanya Ibu sudah memberikan materi-materi bimbingan karir. Misalnya seperti apa itu SMA, apa itu SMK, apa perbedaannya SMA dan SMK itu, apa sih jurusan-jurusan yang ada di SMA dan SMK. Nah, bagaimana kalian mengenali potensi kalian supaya memilih jurusan yang betul gitu ya, yang benar sesuai dengan minat. Nah,
Nah, itu ada di bimbingan karir. Nah, keempat pelayanan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Jadi kalau BK itu tidak ada KD materi bab 1, bab 2 yang baku seperti mata pelajaran lain, karena kita didasarkan oleh kebutuhan peserta didik. Nanti tim BK kami akan memberikan angket kebutuhan peserta didik kepada kalian. Nah, dari situlah, dari hasil pengolahan itulah kita bisa tahu nih apa aja materi yang dibutuhkan oleh siswa-siswa SMP 39 Bandung. Nah, gitu ya. Lalu, kalau kalian punya masalah 4 tadi dari bimbingan pribadi, belajar, sosial, karir, nah yuk hubungi ibu sebagai guru BK. Kenapa sih harus datang ke guru BK atau menghubungi guru BK jika kalian punya kesulitan? Kenapa ya? Nah, yang pertama adalah guru BK senantiasa menghargai apapun keluhanmu. Guru BK selalu menerima apapun keluhan kamu. Guru BK selalu peduli dengan setiap masalahmu. Guru BK selalu mencoba memahami masalahmu. Guru BK bisa dipercaya menjaga rahasia-rahasiamu, dan juga guru BK bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Jadi insya Allah kalau misalnya kalian punya masalah nih, aduh saya itu butuh curhat, saya butuh mendiskusikan dengan seseorang nih, datang aja ke ibu. Insya Allah 6 indikator ini insya Allah ibu pegang ya. Oke, lalu selanjutnya apa saja sih layanan yang ada di BK? Nah, layanan yang ada di BK yang pertama adalah layanan orientasi. Nah, kalau ini biasanya diberikan kepada kelas 7 ya. Seperti apa orientasi? Misalnya orientasi sekolah menengah, gimana sih cara belajar di SMP? Pastinya beda dengan di SD kan. Lalu orientasi ekskul ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah layanan informasi. Informasi berarti memberikan materi-materi yang tadi, yang sesuai dengan 4 bidang tadi gitu ya. Itu layanan informasi. Nah, yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Ini biasanya kalau untuk kelas 7 menempatkan kayak dia cocoknya ekskul apa ya gitu. Atau juga kalau kelas 9 saya itu cocoknya bagusnya di SMA atau di SMK ya Bu, jurusannya apa? Nah, ini adalah layanan penempatan dan penyaluran. Lalu yang keempat adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok artinya kita mendiskusikan satu materi bersama 2 atau sampai 5 orang ya, 5 orang siswa bersama guru BK-nya, dibahas bersama-sama gitu. Itu bimbingan kelompok. Lalu konsultasi. Konsultasi itu adalah konseling ya. Jadi kalian seperti layanan curhat gitu. Lalu konseling kelompok. Nah, kalau konseling kelompok juga sama, terdiri dari 2 sampai 5 orang ya siswanya. Tapi bedanya dengan bimbingan kelompok, kalau bimbingan kelompok itu materinya satu misalnya ya, kita dibahas bareng-bareng. Nah, kalau konseling kelompok itu permasalahannya satu, tapi dari 2 sampai 5 orang anak itu punya permasalahan yang sama gitu. Misalkan punya masalah bullying nih, nggak 1 orang nih, ada 3 orang nih yang punya masalah bullying. Nah, kita konseling kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu permasalahannya bisa apa saja gitu ya, tidak harus yang dia semua punya gitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya ya, yang keberapa tuh? 7, yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus itu biasanya begini, kalau misalnya ada satu siswa yang melanggar tata tertib terus-terusan ya, yang berkasus, kita akan mengkonferensikan kasus itu dengan siswanya sendiri, dengan dihadiri oleh guru BK, wali kelas, dan juga orang tua. Nah, kita konferensikan di situ kasusnya. Lalu advokasi. Advokasi itu layanan guru BK untuk membantu siswa yang terenggut hak-haknya gitu. Jadi kita membantu siswa untuk hak-haknya bisa hak-haknya bisa bisa terambil kembali gitu ya. Jadi tidak direnggut oleh pihak lain gitulah itu ya, advokasi. Lalu kunjungan rumah atau home visit.
Jadi guru BK mendatangi rumah siswa dan dikonsultasikan permasalahan itu dengan orang tua yang ada di rumah. Lalu yang terakhir adalah referral. Referral itu yaitu alih tangan kasus. Jika kasusnya memang sudah mengarah kepada misalnya gangguan kecemasan yang berlebih, yang itu memang garapannya psikolog gitu ya. Jadi guru BK sudah tidak bisa menanganinya lagi, makanya ada layanan referral atau alih tangan kasus. Jadi kita mengalih tangankan kasus kepada psikolog misalnya gitu, karena ranahnya sudah berbeda. Nah, gimana? Sudah paham belum tentang bimbingan konseling? Nah, kalau sudah paham, ayo kunjungi kami segera di ruang BK atau lewat Japri aja kalau sekarang ya, karena masih daring. Ditunggu ya kedatangannya. Terima kasih.